Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di video pembelajaran Bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Revi. Baik, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait bab surat pribadi dan surat dinas. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini? Yuk, kita simak video berikut. Baik, pada video kali ini kita akan fokus membahas terkait menelaah kesalahan dalam penulisan surat, khususnya surat dinas. Karena pada umumnya masih banyak ditemui kesalahan dalam menulis surat dinas. Nah, bagian apa saja yang perlu diperhatikan? Yuk kita simak penjelasan berikut. Baik, yang pertama adalah penulisan kepala surat. Dalam penulisan kepala surat, yang perlu diperhatikan adalah menghindari penggunaan singkatan, terutama dalam penulisan alamat di kepala surat. Contohnya seperti berikut. Kata jalan tidak boleh disingkat menjadi JLN atau JL. Penulisan kata jalan tetap harus ditulis secara lengkap. Selain itu, nama jalannya pun tidak boleh disingkat ya, seperti contoh berikut. Ini adalah penulisan yang kurang tepat. Karena nama jalan meskipun sepanjang apapun tetap harus ditulis secara lengkap dan juga jelas. Namun ada pengecualian juga apabila ada nama jalan yang menggunakan nama orang. Maka penulisannya pun boleh disingkat. Seperti contoh berikut. Nah, sebagai tambahan informasi juga ya, bahwa penulisan kata nomor pada alamat surat boleh loh untuk tidak dicantumkan juga. Karena biasanya sebagian besar orang sudah mengetahui bahwa angka yang mengikuti nama jalan pada alamat merupakan nomor urut bangunan. Berikutnya adalah penulisan nomor surat. Dalam penulisan nomor surat ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya penulisan kata nomor, yang mana penulisan kata nomor sebaiknya tidak disingkat. Selain itu, pada akhir baris juga tidak perlu diakhiri dengan penggunaan tanda titik. Nah, agar lebih jelas, berikut juga sudah ada contoh penulisan nomor surat yang tepat. Selanjutnya adalah penulisan tanggal surat. Dalam penulisan tanggal surat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak boleh menggunakan singkatan, terutama pada penulisan angka tahun. Selain itu, penulisan tanggal juga tidak boleh diakhiri dengan penggunaan tanda titik seperti contoh berikut. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan pula dalam penulisan tanggal adalah tidak diperbolehkannya menggunakan angka dalam menulis bulan. Jadi, nama bulan harus tetap ditulis secara lengkap seperti contoh berikut. Selain itu, pada surat yang tidak memiliki kepala surat seperti surat izin tidak masuk sekolah, surat izin tidak masuk kerja, dan lain sebagainya ya, maka perlu dicantumkan nama tempat seperti contoh berikut. Oleh karena itu, surat dinas yang sudah memiliki kepala surat tidak perlu mencantumkan lagi alamat surat pada penulisan tanggal surat, karena alamat sudah tercantum di bagian kepala surat. Berikutnya adalah penulisan lampiran. Dalam penulisan lampiran, perlu memperhatikan beberapa hal untuk menghindari kesalahan. Di antaranya adalah penulisan jumlah lampiran yang sebaiknya tidak ditulis dalam bentuk angka, namun dapat ditulis dengan menggunakan huruf. Selain itu, penulisan kata lampiran juga sebaiknya tidak disingkat ya, karena akan jauh lebih baik jika ditulis dengan lengkap. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan juga yakni pada penulisan lampiran di mana pada akhir baris tidak perlu diakhiri dengan penggunaan tanda titik. Nah, untuk penulisan yang sesuai, kalian juga bisa loh mencermati contoh berikut. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas terkait perihal surat. Dalam menulis perihal surat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yakni penulisan perihal surat tidak diperkenankan menggunakan huruf kapital di semua hurufnya, karena akan terkesan tidak sopan.
Oleh karena itu, penggunaan huruf kapital sebaiknya hanya digunakan pada huruf pertama di setiap kata saja. Nah, selain itu, pada akhir baris penulisan lampiran pun tidak perlu diakhiri dengan penggunaan tanda titik ya. Nah, agar lebih jelas, kalian bisa mencermati contoh penulisan lampiran yang tepat seperti contoh berikut. Berikutnya, kita akan membahas penulisan alamat surat. Nah, pada bagian ini seringkali ditemui adanya beberapa kesalahan dalam penulisan alamat surat. Nah, agar lebih jelas apa saja kesalahan yang sering kita jumpai, di sini sudah Ibu tuliskan beberapa penulisan alamat surat, baik yang penulisannya sudah tepat maupun yang penulisannya belum tepat. Nah, hal pertama yang perlu diperhatikan dalam penulisan alamat surat diantaranya adalah penulisan kata sapaan. Kata sapaan sendiri dalam surat dinas ada banyak ya. Contohnya seperti Bapak, Ibu, Saudara, atau Saudari. Namun yang perlu diingat, penggunaan kata sapaan sendiri hanya diperlukan apabila nama orang yang disebutkan dalam alamat surat tidak menggunakan nama gelar atau jabatan. Karena pencantuman nama gelar, nama jabatan, ataupun kata sapaan sendiri ya, semuanya akan memiliki fungsi yang sama, yakni sebagai bentuk penghormatan. Maka dari itu, pencantumannya pun tidak perlu berlebihan, sehingga bisa dipilih salah satu saja. Nah, agar lebih jelas, coba kalian perhatikan dua contoh penulisan alamat surat berikut. Yang mana penulisan alamat surat tersebut masih kurang tepat ya. Karena kalau kalian perhatikan pada contoh pertama, penulisan nama orang di alamat surat ini sudah dilengkapi dengan penggunaan nama gelar, yakni DR atau doktor. Sehingga penggunaan kata sapaan Bapak seharusnya dihilangkan. Nah, sama halnya dengan contoh yang kedua. Kata sapaan Bapak di sini pun juga sudah tidak diperlukan lagi. Karena sebutan Kepala Desa Sumber Arum di sini merupakan nama jabatan ya. Yang mana apabila sudah ada pencantuman nama jabatan, otomatis tidak perlu ada penggunaan kata sapaan lagi di bagian awal nama jabatan. Karena yang perlu kalian ingat bahwa kata sapaan hanya digunakan untuk mengiringi nama orang tanpa gelar dan tanpa nama jabatan. Seperti contoh berikut. Oh iya, jangan lupa juga untuk penulisan huruf pertama kata sapaan harus diawali dengan huruf kapital atau huruf besar ya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan berikutnya adalah penulisan alamat yang tidak boleh disingkat. Sama halnya seperti penulisan alamat di bagian kepala surat, penulisan alamat di bagian ini pun tidak boleh disingkat. Jadi, harus dituliskan secara lengkap dan jelas. Selain itu, di akhir baris pun tidak boleh diakhiri dengan penggunaan tanda titik ya. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kata kepada dalam alamat surat. Yang mana kata kepada sudah tidak diperlukan lagi apabila dalam penulisan alamat surat sudah menggunakan kata yang terhormat atau YTH. Berikutnya kita akan membahas kesalahan penulisan dalam isi surat. Nah, secara garis besar isi surat terdiri dari 3 bagian ya, yakni ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Nah, dari masing-masing bagian isi surat tersebut masih sering dijumpai adanya kesalahan penulisan. Nah, kesalahan apa saja yang sering terjadi pada penulisan bagian-bagian surat tersebut? Yuk kita simak penjelasan berikut. Baik, yang pertama kita akan membahas kesalahan penulisan yang sering kita jumpai pada paragraf pembuka. Nah, seperti yang kita ketahui, paragraf pembuka berfungsi sebagai pengantar isi surat. Nah, biasanya kata pengantar yang sering digunakan sebagai pembuka surat adalah kata bersama surat ini dan dengan surat ini. Tapi ternyata penggunaan kata pengantar tersebut memiliki maksud yang berbeda loh. Yang mana kata bersama surat ini hanya digunakan apabila surat yang kita kirimkan memiliki maksud untuk menyampaikan sesuatu yang sifatnya adalah benda yang ada dalam lampiran surat. Contohnya misal, kalian membuat surat terkait permohonan bantuan. Otomatis ketika kalian mengirimkan surat, tidak hanya 1 lembar surat saja ya yang kalian kirimkan. Namun, untuk lebih menguatkan isi surat, kalian harus melampirkan benda lain dalam surat tersebut. Contohnya seperti proposal.
Hal tersebut agar si penerima surat juga tahu bantuan apa saja yang dibutuhkan melalui proposal tersebut. Maka dari itu, apabila surat menyampaikan maksud atau tujuan yang disertai dengan lampiran benda atau hal lain, maka penggunaan kata yang tepat adalah bersama surat ini. Namun, berbeda halnya apabila surat hanya menyampaikan maksud atau tujuan seperti yang sudah diuraikan dalam isi surat tanpa melampirkan benda atau hal lain. Maka penggunaan kata yang sesuai adalah dengan surat ini. Nah, berikutnya kita akan membahas kesalahan penulisan pada bagian paragraf isi. Nah, kesalahan pada paragraf isi ini sering kita jumpai pada penulisan surat dinas, khususnya surat undangan. Nah, coba kalian perhatikan contoh isi surat undangan berikut. Di sini sudah ada 2 contoh penulisan yang berbeda. Nah, coba kalian bandingkan dari 2 contoh ini. Mana yang menurut kalian penulisannya masih kurang tepat? Iya, di sini penulisan isi surat yang masih belum tepat adalah yang bagian atas. Karena apabila kalian perhatikan, penggunaan tanda titik 2 di akhir kata pada sebenarnya tidak diperlukan ya. Karena kata-kata seperti hari, tanggal, pukul, tempat, sampai dengan acara yang tertulis setelah kata pada merupakan satu kalimat yang masih bersambung. Sehingga tidak perlu dipisahkan menggunakan tanda titik 2 ataupun tanda titik. Nah, selain itu, kesalahan berikutnya adalah penggunaan huruf kapital pada huruf pertama di kata hari, pukul, tempat, dan acara. Karena seperti yang sudah kita ungkap sebelumnya ya, bahwa kata hari, tanggal, pukul, tempat, dan acara yang tertulis setelah kata pada merupakan satu kalimat yang masih bersambung. Maka dari itu, kata setelahnya pun tidak perlu diawali dengan penggunaan huruf kapital. Baik, selanjutnya kita akan membahas kesalahan pada bagian paragraf penutup. Nah, kesalahan penulisan pada surat sering kita jumpai juga salah satunya pada bagian penutup surat, khususnya penutup surat dinas. Nah, agar lebih jelas kesalahan apa yang sering dilakukan dalam penulisan paragraf penutup, coba kalian perhatikan contoh berikut. Di sini sudah ada contoh kalimat penutup paragraf yang berbunyi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Nah, penggunaan kalimat tersebut sebenarnya kurang tepat ya, karena penggunaan imbuhannya di kata perhatiannya dan imbuhan di kata diucapkan dianggap kurang tepat. Mengingat ini adalah surat dinas, otomatis surat ini akan mempresentasikan suatu instansi, lembaga, maupun organisasi. Maka dari itu, bahasa atau kata-kata yang digunakan pun harus baik dan memberikan kesan santun serta sopan. Oleh karena itu, penulisan yang tepat seharusnya imbuhannya pada kata perhatiannya dapat diganti dengan kata sapaan, seperti saudara, saudari, bapak, atau ibu. Sedangkan untuk imbuhan di pada kata diucapkan dapat diperhalus dengan menggunakan kata kami atau saya. Baik, kesalahan penulisan yang terakhir adalah kesalahan pada penulisan pengirim surat. Yang mana dalam menulis nama pejabat penanda tangan tidak boleh menggunakan huruf kapital di semua hurufnya. Karena huruf kapital hanya dipergunakan di huruf pertama setiap awal kata saja. Kemudian untuk nama pejabat penanda tangan juga tidak diperkenankan diberi tanda kurung ataupun digarisbawahi. Nah, selain itu, dalam surat-surat tertentu, pengirim surat juga boleh loh mendelegasikan penandatanganan suratnya kepada pejabat lain yang berada di bawahnya dengan menyertakan singkatan AN sebelum nama jabatan. Yang mana AN sendiri merupakan kepanjangan dari atas nama. Baik, demikian tadi untuk video pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.